Bagaimana sih supaya kita nggak diremehkan? Bagaimana menciptakan kesan pertama yang baik? Terutama kalau Anda akan meeting bertemu dengan seseorang yang penting ya, atau mungkin dalam interview yang levelnya cukup tinggi. Gimana nih Anda bisa mengantisipasi bagaimana kita bisa mengkontrol sesuatu hal yang bisa kita lakukan agar tidak diremehkan. Tentu kita tidak bisa mengharapkan semua orang akan merespek kita, semua orang akan menghargai kita, karena tiap orang punya persepsi yang berbeda ya. Tapi at least ini dalam konteks profesional atau bisnis, tips ini berguna banget. Jadi sebelum Anda bertemu orang, gimana caranya supaya mereka tidak meremehkan Anda? Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, sebelum Anda bertemu dengan mereka, pastikan mereka sudah mengetahui latar belakang dan keahlian Anda. Caranya gimana mereka bisa tahu gitu ya. Jadi di sini ada yang menarik dari buku Reinventing You, Dorie Clark. Jadi Dorie Clark ini seorang writer ya, author yang sering sekali menulis di kolom Harvard Business Review. Jadi dia Dorie ini mewawancarai psikolog terkenal Robert Cialdini. Dia menyarankan bahwa kita harus mengirimkan introduction letter yang tepat sebelum pertemuan pertama Anda. Ya asumsinya mungkin 3-4 hari atau mungkin 7 hari sebelumnya ya, Anda sudah mengirimkan mungkin by email ya. Introduction letternya seperti apa sih? Jadi misalnya ini langsung contoh di tengah-tengahnya gitu ya, di body dari introduction letter misalnya, saya menantikan meeting kita pada hari Kamis tentang topik ABC dan latar belakang serta pengalaman yang berkenaan dengan ABC adalah sebagai berikut. Jadi mungkin Anda juga bisa cerita mengenai Anda berapa lama, berapa tahun Anda pernah terlibat di Project ABC, sejauh apa skop Anda di sana, Anda bekerja dengan level apa, atau project-project lain ya. Tentu semakin banyak akan semakin bagus, dalam arti yang related dengan project dan perusahaan yang Anda akan meeting ya. Jadi Robert Cialdini ini mengatakan bahwa sangat tepat untuk mengatakan ini di introduction letter. Jangan Anda ketemu meeting, setelah meeting baru Anda jelaskan, oh saya pernah begini, nanti kesannya Anda seperti membual gitu loh, kayak sombong. Ya, jadi mereka lihatnya kayaknya, dan mungkin konsentrasi mereka juga berbeda, fokus mereka. Jadi sangat disarankan sebelum Anda meeting yang pertama. Jadi di sini introduction letter menetapkan otoritas Anda. Sebelum Anda masuk ke ruangan, orang sudah tahu. Bahkan 3 hari sebelum meeting, dia sudah tahu Anda siapa. Karena Anda sudah jelaskan pengalaman dan capability Anda. Yang kedua, selama rapat, pastikan Anda sudah siapkan sejumlah anekdot yang menunjukkan keahlian Anda. Jadi anekdot ini cerita singkat yang menarik, ya, lucu, simple, tapi kena dengan topik. Jadi sarannya di poin kedua ini sebaiknya jauh-jauh hari sebelum rapat Anda sudah bisa memprediksi kira-kira pertanyaan apa yang akan mereka ajukan. Identifikasikan cerita yang menunjukkan kemampuan Anda. Jadi misalnya dia minta Anda sebagai pembicara A di perusahaan elektronik gitu ya. Mungkin dia akan nanya, kalau perusahaan elektronik itu pegawainya seperti ini, terus bagaimana Anda bisa menghandle dan sebagainya. Jadi pastikan Anda bisa memasukkan anekdot di sana. Jadi ini contoh yang bagus anekdot ya. Jadi misalnya Anda sedang interview, misalnya melamar di suatu perusahaan besar, ini katakanlah fresh graduate yang baru lulus 2 tahun gitu ya. Kemudian dia tanya kepada Anda bagaimana internship Anda during fresh graduate. Kalau Anda cuma bicara seperti anak-anak yang biasa lainnya, irregular, mungkin mengatakan, oh iya saya belajar A, B, C, D, saya bersyukur bisa bertemu ini. Tapi kalau Anda cerita mungkin memberikan semacam analogi, oh iya saya ini seperti internship ini seperti traveling. Saya bukan cuma meet new people, saya juga belajar culture, saya juga belajar experience, saya juga belajar relationship. Nah, dari jawaban Anda, dari cerita simple Anda bisa menganalogikan dalam bentuk kisah gitu ya. Dia pasti dalam hati, wah ini orang luar biasa. Jadi di sini kemampuan Anda perlu mempersiapkan waktu juga untuk memikirkan dalam bentuk anekdot atau story. Nah, yang ketiga, Anda harus ikhlas. Sudah rapat, tapi kayaknya mereka juga masih belum sepenuhnya klik dengan potensi Anda, masih ragu gitu ya. Biarin, jangan dipaksa, karena biasanya ini butuh proses yang panjang. Kalau Anda melihat body language segala macam positif, masih layak untuk dikembangkan, Anda tetap berhubungan dan tetap update perkembangan Anda. Karena who knows, 3-6 bulan lagi mungkin ternyata mereka membutuhkan Anda, atau mereka masih tetap
bersimpati ya, tetap respect dengan Anda. Jadi ini contoh yang bagus dari Dory Clark misalnya, "Hai, saya baru saja teringat pertemuan kita beberapa bulan lalu. Kebetulan saya baru saja sharing di seminar conference A, karena kebetulan seminarnya ini topiknya sama dengan yang kemarin di topik yang Anda bicarakan di meeting-meeting yang lalu itu. Bagaimana kabar Anda sekarang?" Jadi ini contoh yang bisa Anda gunakan 3 tips ini ya. Jadi untuk memajukan career Anda dan mendapatkan rasa hormat yang pantas Anda terima, satu-satunya solusi adalah self-awareness kita ya, kesadaran penuh bahwa tanggung jawab kita untuk memastikan mereka yang akan kita ketemu itu sudah tahu capability kita. Ya caranya yang pertama tadi lewat introduction letter. Yang kedua pas meeting Anda bisa siapkan anekdot yang bisa menjelaskan kompetensi Anda, capability Anda. Dan yang ketiga Anda juga harus ikhlas. Tidak semua orang bisa kita paksa langsung menyukai kita atau langsung kayaknya respect gitu ya. Semuanya butuh waktu. Jadi semoga semua tips ini membantu. Terima kasih. Salam Alpha Code.